kalian berpikir bagaimana rasanya jika kita bekerja di lingkungan yang terdapat banyak sekali perbedaan, baik itu perbedaan karakter, budaya, bahkan cara berpikir. Nah, di video kali ini kita akan membahas chapter 13 mengenai Managing Diversity. Mulai dari keberagaman di tempat kerja, faktor yang mempengaruhi bias pribadi dan mempengaruhi karir perempuan, hingga pada program keberagaman dalam perusahaan disertai analisis kasusnya. Jadi, yuk simak videonya. Diversity tempat kerja itu terdiri dari berbagai perbedaan budaya, bahasa, usia, gender, dan juga cara pemikiran dalam suatu organisasi. Dulu diversity dianggap sebagai sumber masalah karena adanya diskriminasi dan juga bias. Namun sekarang diversity dianggap sebagai keunggulan oleh perusahaan karena dari tim yang beragam dapat menciptakan ide dan inovasi yang kreatif dan juga inovatif. Dalam dunia kerja yang semakin beragam ini, peran wanita semakin meningkat. Namun posisinya di eksekutif masih lemah. Agar diversity dapat berdampak lebih positif, maka perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi para pegawai agar pegawai merasa dihargai. Jika dikelola dengan baik, maka diversity bisa menjadi kekuatan yang unggul bagi perusahaan agar semakin sukses dan juga semakin maju. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai factors affecting women's career atau faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi karir seorang perempuan di dunia kerja. Nah, sebelumnya dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dengan proporsi perempuan yang lebih banyak di posisi manajemen atas itu cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik. Mereka dinilai memiliki kepemimpinan yang lebih kuat dan mampu meningkatkan motivasi karyawan. Akan tetapi, walaupun sekitar 50% perempuan bekerja di level awal, jumlah mereka tuh semakin berkurang di level yang lebih tinggi. Hanya sebagian kecil saja yang mampu mencapai posisi eksekutif. Nah, adanya hal ini itu menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam perkembangan karir seorang perempuan di dunia kerja. Nah, salah satu hambatannya adalah glass ceiling, yaitu batas tak terlihat yang membuat perempuan tuh sulit naik ke posisi puncak. Hambatan ini berupa stereotip, budaya organisasi, dan cara pandang yang masih bias. Selain itu, juga terdapat istilah bamboo ceiling untuk kelompok tertentu seperti Asia. Nah, hambatan ini berasal dari faktor budaya dan organisasi yang membuat mereka tuh sulit untuk mencapai posisi yang lebih tinggi meskipun mereka memiliki pendidikan atau skill yang memadai. Selanjutnya juga terdapat fenomena opt-out trend, yaitu ketika perempuan lebih memilih keluar dari pekerjaannya. Nah, sebagian melakukan karena kehidupan pribadi, sebagian juga itu melakukan karena mereka merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil atau lingkungan kerja yang kurang mendukung. Nah, faktor lain itu juga datang dari Queen Bee Syndrome atau kondisi ketika perempuan yang berada di posisi tinggi itu tidak mendukung perempuan lain, bahkan terkadang justru menghambat. Nah, fenomena ini sering terjadi ketika terdapat tekanan budaya kerja yang sangat kompetitif atau didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi, dari segi positif, terdapat konsep female advantage di mana perempuan itu seringkali dianggap memiliki gaya kepemimpinan yang kolaboratif, komunikatif, dan juga mampu membangun hubungan kerja yang baik. Hal ini justru sangat dibutuhkan dalam organisasi yang fleksibel dan modern seperti era sekarang ini. Ditambah lagi, perempuan saat ini tuh semakin unggul dalam pendidikannya dan terus meningkatkan partisipasinya di dunia kerja. Nah, bahkan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan keseimbangan gender yang baik menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dan juga produktivitas yang lebih baik. Sehingga, meskipun perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam karir, mereka juga memiliki potensi atau keunggulan yang besar. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan lingkungan yang adil dan lingkungan yang mendukung agar perempuan dapat berkembang secara maksimal. Keberagaman dalam perusahaan bukan sekedar soal angka atau statistik karyawan. Tanpa sistem yang mendukung, perbedaan justru bisa menjadi konflik. Untuk memastikan potensi setiap individu benar-benar menjadi keuntungan kompetitif, ada 5 pilar utama yang harus dijalankan yang dibahas dalam Diversity Initiatives and Programs. Nah, pilar pertama adalah Enhancing Structures and Policies.
Perusahaan tidak lagi bisa menggunakan aturan lama yang kaku. Saat ini, pemimpin industri mulai merombak kebijakan mereka dengan menunjuk seorang Chief Diversity Officer. Peran ini itu krusial untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan dan minoritas memiliki hak dan perlindungan yang sama dalam setiap jenjang karir yang tercermin dari program MedLife. Setelah kebijakannya siap, langkah berikutnya adalah pilar kedua, yaitu expanding recruitment effort. Perusahaan kini tidak lagi pasif, mereka menggunakan strategi kreatif untuk menjangkau pasar tenaga kerja yang sebelumnya tidak tersentuh. Sebagai contoh, Marathon Petroleum yang menerapkan strategi rekrutmen 6 poin yang komprehensif, yaitu pertama, rekrutmen lintas fungsi, hubungan akademis, membangun relasi dengan sekolah, lalu program magang khusus bagi minoritas ras dan etnis, adanya beasiswa dan juga informal mentoring, serta afiliasi organisasi. Nah, dengan strategi jemput bola seperti ini, perusahaan memastikan bahwa keberagaman dimulai sejak langkah pertama seseorang memasuki organisasi. Namun, masuk ke dalam organisasi hanyalah awal. Nah, untuk memecahkan hambatan tak terlihat atau clay ceiling, organisasi perlu berfokus pada pilar ketiga, yaitu establishing mentor relationship, hubungan antara mentor dan juga protege, memberikan akses pada informasi internal dan bimbingan karir yang seringkali tidak tertulis. Ini adalah kunci agar karyawan dari latar belakang beragam bisa menanjak hingga ke posisi eksekutif. Sisi lain dari produktivitas adalah rasa aman. Oleh karena itu, pilar keempat, yaitu increasing awareness of sexual harassment, menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar Title VII of the 1964 Civil Rights Act, perusahaan kini menggunakan program kesadaran untuk mempertegas 5 kategori pelecehan. Pertama, generalized, komentar atau tindakan berbasis gender, meski tanpa motif seksual langsung. Kedua, inappropriate atau offensive, perilaku yang menciptakan ketidaknyamanan bagi rekan kerja. Ketiga, solicitation with promise of reward, upaya menawarkan imbalan pekerjaan demi aktivitas seksual. Lalu, coercion with threat of punishment, pemaksaan seksual melalui ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, sexual crimes and misdemeanors, tindakan kriminalitas berat yang masuk ke ranah hukum pidana. Memahami batasan ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi tentang membangun fondasi rasa aman agar setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal. Nah, terakhir, untuk menciptakan rasa memiliki, organisasi perlu melakukan pilar kelima, yaitu encouraging employee affinity groups. Komunitas internal ini menjadi ruang bagi karyawan untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan juga berinovasi bersama. Ketika karyawan merasa didukung oleh sesama rekan yang memahami identitas mereka, loyalitas dan kreativitas mereka akan mencapai titik tertinggi. Nah, pada akhirnya, inisiatif ini bukan hanya tentang mematuhi aturan hukum. Ini adalah tentang membangun budaya di mana perbedaan tidak hanya diterima, tetapi dikelola secara profesional untuk kemajuan bersama. Oke, kita sekarang masuk ke bagian case yang berjudul Toygate. Bayangkan kamu adalah manajer senior yang sudah bertahun-tahun loyal pada perusahaan. Pagi-pagi kamu buka email dari CEO dan isinya "Everyone is suspect, heads will roll." Itu bukan motivasi, itu krisis komunikasi. Inilah yang dialami para manajer di perusahaan mainan Howard Clark. Ketika desain produk rahasia bocor, Clark bereaksi secara emosional, mengirim 2 email yang fatal. Satu ke seluruh manajer yang terasa seperti tuduhan massal, satu lagi ke pengacaranya yang berisi ekspresi kemarahan mentah. Email kedua itu kemudian bocor ke seluruh organisasi, bahkan ke media. Hasilnya, kepercayaan runtuh, moral jatuh, dan harga saham pun ikut terpengaruh. Dalam chapter 13 Understanding Management oleh Duff, komunikasi manajerial bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi soal memilih channel yang tepat, mengelola emosi, dan memahami dampak pesan pada audiens. Clark melanggar 3 prinsip sekaligus. Pertama, ia menggunakan email untuk pesan bermuatan tinggi emosi, padahal Duff menegaskan bahwa rich media seperti tatap muka atau telepon lebih tepat untuk situasi sensitif dan ambigu. Kedua, Clark gagal mempertimbangkan noise dalam komunikasi. Pesannya terdistorsi oleh nada ancaman sehingga yang diterima bukan ajakan investigasi, melainkan serangan personal. Ketiga, ia melanggar prinsip downward communication yang efektif. Pesan ke bawahan seharusnya membangun arah dan kepercayaan, bukan rasa takut. Email ke Barry Evans sendiri adalah contoh klasik informal channel yang salah digunakan. Cocok untuk venting, tapi bencana ketika bocor ke publik.
Barry Evans mengingatkan Clark dengan Sophocles. Bukan tujuannya yang salah, tapi jalannya. Dan itulah inti chapter 13. Efektivitas komunikasi bukan ditentukan oleh apa yang ingin kamu sampaikan, tapi oleh apa yang benar-benar diterima dan dirasakan oleh penerima. Sebagai manajer masa depan, kita perlu ingat, di momen krisis, cara kamu berkomunikasi adalah leadership itu sendiri.